Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berbicara sedikit tentang sejarah puasa, karena juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbicara tentang ayat puasa itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa itu bukan suatu hal yang baru. Puasa itu adalah merupakan ibadah yang memang sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Artinya dari zaman nabi-nabi dahulu, itu sudah ada yang namanya syariat puasa. Bahkan disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, ketika Nabi besar Muhammad SAW ada di Madinah, beliau pun terus berpuasa, yaitu puasa Ashura. Karena puasa Ramadan ini baru diwajibkan 1 tahun setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Dan setelah adanya kewajiban puasa Ramadan, maka yang tadinya orang-orang itu menjadikan puasa Ashura sebagai puasa seperti ibadah wajib mereka, maka setelah adanya kewajiban Ramadan, maka Rasulullah mengatakan yang mau puasa di tanggal 10 Al-Muharram yang biasa disebut Ashura silahkan, yang tidak mau puasa juga boleh. Maka sekali lagi itu diantara sedikit hal yang berkaitan dengan sejarah ibadah puasa. Tapi sekali lagi yang perlu untuk diketahui, seseorang tidak boleh dengan sengaja mengarang-ngarang puasa-puasa tertentu. Karena sekali lagi yang berhak menentukan itu ibadah, itu dapat pahala kalau dikerjakan, itu dapat dosa kalau ditinggalkan, maka itu cuman Allah dan Rasulullah SAW. Kalau tadi kita sudah sedikit berbicara tentang sejarah puasa, maka juga yang perlu diingat, jangan sekali-kali seorang muslim itu mengarang-ngarang puasa. Seperti apa misalnya dia, kenapa kamu berpuasa? Oh saya berpuasa menguasai hari kelahiran saya misalnya. Karena hari lahirnya hari Jumat atau hari Selasa, maka dia puasa. Alasannya karena Rasulullah SAW dulu ketika ditanya kenapa beliau puasa hari Senin, maka beliau mengatakan hari itu karena aku dilahirkan. Yaitu khusus untuk Rasulullah SAW, bukan khusus untuk kita. Sehingga tidak boleh seseorang meniatkan puasa dengan karena hari kelahiran. Ada lagi sementara orang puasa yaitu puasa muti, hanya dia buka puasa dengan segala yang putih saja seperti nasi. Ada puasa pati geni, nggak makan-makan, nggak minum-minum. Padahal Rasulullah SAW melarang yang namanya puasa wisal. Seorang sengaja melanjutkan puasa padahal maghrib sudah masuk, malam sudah tiba, itu ada sesuatu yang diharamkan. Jadi intinya selain kita mengenal juga adanya, jadi umat Islam itu sebelum apa? Sebelum adanya kewajiban puasa Ramadan, memang terlebih dahulu dakwahnya Nabi Muhammad SAW ditekankan pada masalah akidah dan tauhid. Salat baru diwajibkan 1 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah. Kemudian puasa baru diwajibkan 1 tahun setelah hijrahnya Rasulullah. Baru kemudian ada syariat perintah zakat, ada syariat perintah haji. Maka sebelumnya adalah membenarkan akidah. Maka wajar orang-orang yang ngaku Islam sementara dengan sangat berani dia tidak puasa, karena sekali lagi iman dan keislaman yang kuat itu belum ada di dalam hatinya, baru hanya sebatas namanya saja. Jadi wajar jika banyak umat Islam karena iman dan Islamnya belum betul-betul kuat, belum betul-betul mantap, maka banyak sekali orang-orang yang tidak melakukan ibadah puasa dengan sengaja tanpa rasa malu. Mereka makan dan minum di siang hari,
di saat orang itu kenal dia seorang muslim, bukan orang yang sedang bepergian, ya, sehingga ya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit gambaran dari ya, sejarah puasa dan hal-hal yang perlu diingat dari puasa-puasa yang memang diharamkan, ya, selain memang seperti Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari tasyrik, ya, setelah lewat tanggal 15 daripada bulan Sya'ban, lebih-lebih 2 atau 3 hari sebelum masuk Ramadan, itu adalah puasa-puasa yang diharamkan di dalam syariat Islam sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ya, dari yang berkaitan dengan sejarah puasa bisa bermanfaat buat kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Jika ada yang ingin disampaikan silakan. Ya, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.